Kalau di seluruh provinsi itu dimurtadkan, di sudut-sudut kabupaten, di pelosok-pelosok, ya mereka bisa cepat menyebar. Lalu bagaimana cara kita menghalau? Ya satu-satunya cara untuk yang bisa kita lakukan sekarang ini, ya diantaranya kita siapkan komal kayak gini. Karena TikTok itu kan bisa sampai ke pelosok sekarang. Jadi orang bisa menyimak diskusi agama itu seperti apa. Gitu. Apakah betul Islam itu benar? Dengan kita membandingkan dengan agama mereka. Jadi ketika ada yang datang ke saudara-saudara kita, mereka sudah ada pengingat. Dulu pernah Bang Suma melakukan debat dengan orang-orang yang punya keyakinan seperti yang sekarang. Mereka punya senjata untuk melawan. Kecuali mereka yang benar-benar kemudian ya mungkin terpuruk dari segi ekonomi dan seterusnya. Tapi mereka yang masih punya ingatan baik dan keyakinan yang baik terhadap Allah pasti akan menjadikan materi-materi debat kita ini sebagai senjata untuk menghalau menghalau apa yang mereka inginkan atau menghalau aksi-aksi mereka atau misi-misi mereka. Seperti itu. Dan ini juga teman-teman asal sahabat tahu penggiat-penggiat dakwah di pelosok-pelosok itu dengan adanya para apologet ini mereka semakin kuat. Ya kita punya penggiat-penggiat dakwah itu hampir di seluruh perkampungan itu ada penggiat dakwah kita. Entah itu dari Jamaah Tablik, entah itu dari Salaf, entah itu dari NU atau dari Muhammadiyah atau dari manapun itu. Dengan adanya dialog seperti ini, secara diam-diam mereka mendengarkan, mencatat, memahami, dan mereka menganggap ini adalah hal yang sangat berguna. Ya, meskipun ada sebagian orang yang tidak suka, bahkan balik menyerang, menuduh bahwa kita pemecah belah umat. Ya kita cuekin aja. Jadi kalau sekarang ini ada penghujat tampil untuk mencaci maki para apologet, ya kita tahu di belakang mereka siapa. Kita tahu siapa kemudian yang membackingi dia. Jadi kita nggak usah terlalu ekstrim untuk menyikapi itu. Anggap saja orang stres. Karena orang gila dan orang stres itu tidak ada hukuman. Jadi cuekin aja. Doakan yang baik. Nanti dia yang gali lubang, pasti dia yang jatuh ke lubang sendiri. Dia yang menanam, pasti dia yang panen sendiri. Gitu aja. Nah, jadi tetap semangat para apologetku, adik-adikku yang berjuang, Uniripa, Jibril, Dinda Alfi, dan semuanya penikmat-penikmat ini gaungkan. Share sebanyak mungkin, bikin PT sebanyak mungkin, sehingga mereka, saudara-saudara kita yang ada di pelosok itu bisa mendengarkan, bisa menyimak. Oh ternyata ini manfaatnya. Kita dengarkan tadi kan, betapa perih hati kita ya kan. Katanya ada yang sampai banyak begitu, ya. Tapi insya Allah mereka akan kembali ke Islam. Tengok aja nanti. Selama kita mau berjuang gitu ya. Nah sekarang ada apologet Islam sebagai jembatan, sebagai wadah. Ya janganlah disudutkan, janganlah dianggap lagi, apalagi sudah muncul sekarang nih akun-akun palsu mengatasnamakan API, katanya masuk API bayar sekian rupiah, itu nggak ada. Anggaran rumah tangga API itu tak ada itu. Ini ada Dinda Jibril di sini. Ya, mungkin Alfi juga tahu, Dinda Uniripa juga paham. Tidak ada di anggaran kita aturan mainnya API, masuk API itu bayar, itu nggak ada. Itu tidak ada. Tapi ada orang yang bikin akun palsu, memungut biaya. Bahkan berani mencantumkan nomor rekening mereka. Padahal asal-asal sahabat-sahabat tahu, ini saya sampaikan ya. Mungkin sudah ada puluhan, bukan mungkin lagi, sudah puluhan, ratusan sih belum. Karena pasti banyak yang tidak mau ngomong. Banyak puluhan orang, ya, tokoh-tokoh yang meminta kepada saya langsung untuk menjadikan anggota-anggota API itu agar memiliki iuran untuk perjalanan API ke depan. Tapi saya nggak mau. Saya katakan jangan. Jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi momok yang menakutkan. Ibarat seperti gunung es. Ada masalah sedikit pasti akan menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan.
Meskipun di antara guru-guru kita ini mengatakan, oh tidak, jangan peduli yang lain, tetap jalan, karena ini untuk umat. Jadi saya katakan begini sama beliau, Beb, kalau memang itu umat Islam merasa penting untuk diperjuangkan akidahnya dalam jalan dengan cara seperti ini, ya tanpa mereka kami minta, tanpa kami mengajak mereka pun, pasti dengan sendirinya dong. Oh ini ada api bergerak untuk menjaga akidah umat. Ya kita butuh, mereka butuh untuk disupport, mereka butuh untuk didukung, mereka butuh kemudian untuk ya kita kerjasama, mereka bagian terdepan, mereka butuh ini, mereka ada usaha bantu. Mereka yang sadar tanpa disampaikan pun akan menyadari itu. Jadi guru-guru kita mengatakan, iya benar juga sih, iya Ustaz. Saya bilang, saat ini saya belum. Karena api belum, dalam hal ini belum keteteran gitu ya. Kenapa belum keteteran? Ya Alhamdulillah mungkin ada yang mensupport dari belakang, mengajak kita kemudian untuk berjuang terus-terusan untuk mengembangkan apologet Islam ini untuk menjadi momok yang ditakutin. Jujur, saya sampaikan, saya sebagai ketua pembina, api itu satu-satunya untuk hari ini ya, satu-satunya hari ini, api itu satu-satunya yayasan yang bergerak di bidang mu'alaf, yang ditakuti dan disegani, yang sedang jadi pembicaraan mereka-mereka yang benci kepada Islam. Percaya sama saya, api ini menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga segala macam upaya mereka lakukan untuk menjatuhkan Islam, menjatuhkan api ini. Seperti itu teman-teman. Jadi saya katakan kepada guru kita, ya saya tidak perlu mengatakan kepada mereka, ayo kita bayar orang. Itu mah receh. Bukan sombong, itu recehan yang kayak gitu-gitu. Kok bisa bilang gitu? Iya, umat Islam ini besar. Umat Islam ini mayoritas. Kalau mereka cinta kepada agamanya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada negara ini, maka tanpa kita minta, mereka akan menghubungi orang-orang api untuk menyalurkan apa yang mereka punya. Untuk api berjuang. Itu bisa jadi ke depannya kalau ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau juga nggak masalah. Kami berjuang sendiri pun selama ini bisa, Alhamdulillah. Kami berjuang selama ini. Selama ini kami berjuang. Belum ada kok. Belum ada, Alhamdulillah sampai hari ini. Saya sebagai ketua pembina, ku ingat-ingat dulu sebelum saya bersumpah. Demi Allah, sampai hari ini belum ada, Bang Suma, saya dukung api. Berapa nomor rekening api? Saya suplai, saya kasih dana untuk perjuangan. Belum. Belum ada. Wallahi. Belum. Alhamdulillah. Ya, kami masih bisa berdiri kuat. Sampai hari inilah yang saya katakan, wallahi belum ada donatur tetap atau donatur yang menyatakan diri, saya bersedia mendukung api, saya mau kasih harta saya mau kasih zakat harta saya kepada api. Itu belum ada. Wallahi. Sampai hari ini. Kami kuat karena kami punya niat fisabilillah. Amin. Aku nanti jadi donaturnya, insya Allah. Amin. 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 Ya Alhamdulillah. Rabbal. Terkecuali saya yang jual kinker, sampai-sampai anak-anak saya negur, anak-anak api saya tegur, Bang, kata dia, ketua api loh, nelpon khusus untuk itu, Bang, nggak layak abang itu jualan. Loh, kok bisa? Aduh abang, janganlah abangku promo-promo kayak gitu, nggak enak. Apa aku bilang sama beliau? Kita harus kuat. Jangan lihat ini, tapi lihat Islamnya. Islam itu harus kuat. Kita Jangan harus cari pernah uang sendiri ya kan minta. Bang? Ya, jangan Islam minta, harus jangan kuat. jadi donatur, jangan mau bikin rumah terang, judulnya Materong. minta ternyata rumah pribadi dibuatnya. Jangan. Umat Islam itu banyak kok yang kaya. Ya, mungkin cuman belum aja bergerak hatinya, ya kan? Belum bergerak hatinya. Kecuali nih teman-teman, kalau masjid saya
Masjid Nur Maulida itu alhamdulillah sudah ada yang mendonasikan untuk makan gratis tiap hari Jumat. Itu alhamdulillah ini sudah bulan kedua. Ada donatur kita yang bergerak untuk itu, yang dirahasiakan namanya untuk makan gratis di Masjid Nur Maulida. Karena sejak kita bangun, yang sholat itu Jumatan khususnya, ya cuman berapa jamaah saja. Alhamdulillah setelah kita adakan seperti itu sudah kurang lebih 100 jamaah setiap Jumat. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Ya, Subhanallah. ya. Itu Masjid Nur Maulida, tiap Jumat sudah meriah. Berkat sahabat-sahabat kita. Ada yang dari Johor, ada yang dari Condet, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Kalimantan, Kota Bogor, ya, buka alhamdulillah ada aja, ya. Nah, itu dia, makanya saya katakan bahwa pergerakan misionaris tidak bisa kita halau dengan berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bekerja sama. Karena misionaris itu bukan hayalan, itu nyata. Memurtadkan orang itu nyata. Gerakan-gerakan untuk mengkristenkan orang itu nyata. Maka kita umat Islam juga harus bangkit melakukan tindakan nyata. Yang tidak bisa kemudian turun ke lapangan, bantu teman-teman kita yang bisa turun ke lapangan. Dengan cara apa? Apologet Islam Indonesia. Gerakkan mesin yang ada di sana. Jangan cuman, wah, Bang Suma hebat, apologet hebat, cuman segitu aja. Habis itu ditongkrongin aja nih, tonton gini. Hebat Bang Suma. Habis itu dibiarin jualan kinker. Sampai anak-anak bilang, aduh abang janganlah bang. Enggak, saya akan tetap menjual kinker sampai api ini punya kantor sendiri di Jakarta. Amin. Oke? Amin. Sampai di Jakarta punya kantor sendiri, di Makassar punya kantor sendiri, di Riau kantor sendiri, di Padang punya kantor sendiri, di mana-mana punya kantor sendiri. Dari kinker Bang Suma. Gila tuh. Dari tas Uniripa juga bang. Dari Nanti tas Uniripa juga. Masya yang jadi Allah. donatur API itu selain Bang Zuma, aku sama Bang Jibril sama Alfi nanti donatur tetapnya. Masya Allah. Gitu. Amin, amin ya Rabbal Alhamdulillah alamin. bulan ini saya mulai dari penjualan kinker itu sedikit untuk api ya. Mulai akhir bulan ini insya Allah. Doakan Aku bulan depan. kinker kita semakin banyak yang berminat. Jadi sekalian saya promosi ya teman-teman. Boleh ya? Nah, Silakan. sahabat-sahabat muslim yang ada di provinsi-provinsi lain tuh yang mau kinker tetapi biayanya mahal kalau minta ke Makassar, silakan menghubungi 0815 tambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Nanti tanyakan di sana, Mas, Mbak, Opung, saya ada di Padang. Ada enggak nomor kontak di Padang yang bisa saya hubungi? Saya ada di Medan. Ada enggak yang bisa saya hubungi di Medan? Supaya biaya ongkosnya itu jangan dari Makassar kejauhan. Ada enggak di Jakarta? Ada enggak di Bandung? Hubungi nomor yang tadi. 0815 27 27 28 tambah 28 28 tambah 28 tambah 22. Nah gitu ya. Biar Bang, mereka-mereka kita yang bisa- pengen jadi reseller gimana bang? Reseller itu kan lebih Ya, bagus itu. tuh. Hubungi yang nomor tadi, adikku. Siap. Buat jadi yang mau jadi reseller dari- atas aku juga sama kayak Bang Zuma. Betul. Jadi dari Makassar itu tinggal melempar produk, nanti dari setiap kota itu yang melempar ke konsumen gitu. Jadi kinker kita itu insya Allah ya. Jadi teman-teman yang mungkin ada bintik-bintik habis make itu tetap gunakan, insya Allah. Itu akan kinclong nantinya. Minimal kayak Dinda Uniripa lah ya. Iyalah. Oke, Manis. saya kira begitu dari saya panjang lebar. Yang pasti teman-teman semangat berjuang. Misionaris itu kita harus halau. Jangan kita biarkan mereka Allahu bergerak Akbar. seenaknya. Oke. Bang Juma, mau ikutan dong Bang Juma. Iya, silakan Ukti. Tadi nomor yang tadi hubungi. Ya, gitu ya. Gini Bang Juma.